Mali! Teriakan Philip mengagetkan Mali yang sedang bersenda dengan Mastur dan Amina di kamar tempat Romli dibaringkan. Demi mendengar teriakan Philip, tergopoh Mali diikuti pula Mastur berlari ke muka rumah. Didapati oleh Mali, Philip yang sedang keberatan menyangka tubuh besar Hans. "Ada apa, Tuan?" bertanya Mali segera setelah tiba di hadapan Philip. "Engkau bantu aku mengangkat Hans ke kamarnya." Perkataan Philip menyadarkan Mali bahwa telah terjadi sesuatu pada diri Hans. Tak banyak berkata lagi, Mali langsung merangsek ke dalam mobil dan dibantu oleh Mastur diangkatnya tubuh Hans yang lemah masuk ke dalam kamarnya. Mali dan Mastur membaringkan Hans di atas tempat tidur dengan perasaan bingung. Setahunya sebelum pergi tadi, Hans tak apa-apa, bahkan sangat senang sekali pembawaannya. Dari percakapan yang didengar Mali secara tak sengaja, bahwasanya Hans dan Philip hendak pergi melamar seorang gadis. Namun mengapa pulangnya keadaan Hans jauh bertolak dari keadaan sebelum ia pergi? "Apa lamarannya ditolak ya?" ujar Mali membatin. Mali menunggui Hans dengan perasaan cemas. Ia sama sekali tak beranjak dari dalam kamar, menunggu Hans memerintahinya sesuatu. Tapi sepertinya percuma saja Mali menunggu. Hans sama sekali tak bereaksi apa-apa. Keadaan Hans serupa ini membuat Mali menjadi sangat ketakutan. Dulu, hal serupa ini pernah terjadi ketika Hans ditinggal mati ibunya. Persis sekali keadaan Hans waktu itu dengan sekarang. Akhirnya Mali keluar dari dalam kamar Hans. Untuk berjaga-jaga, Mali membiarkan pintu kamar Hans tetap terbuka, biar dari luar sana ia dapat memantau keadaan Hans. Kepada Mastur, Mali pun meminta bantuan untuk juga berjaga-jaga sekiranya ada terjadi sesuatu pada diri Hans. "Engkau berdiri di sini saja dulu. Perhatikan Tuan Hans. Kalau ada apa-apa, teriaki saya. Saya mau sembahyang sebentar." "Memang ada apa, Li? Kenapa Tuan Dokter jadi begitu?" "Saya tidak tahu. Sudah nanti saja cerita-ceritanya. Engkau jangan pergi-pergi dari sini." Setia sekali Mastur menuruti perintah Mali. Berdiri di luar kamar sambil sesekali melongokkan kepalanya ke dalam kamar, memantau dari jauh keadaan Hans. Keberadaan Mastur rupa-rupanya terlihat oleh Hans. Dipanggilnya Mastur untuk mendekat kepadanya. "Bagaimana keadaan Romli?" "Sudah agak mendingan, Tuan Dokter." "Syukurlah." Mali yang sudah selesai dari sholatnya heran bercampur senang dengan pemandangan yang dilihatnya. Hans yang berbincang dengan Mastur. Didekatinya mereka berdua, menimbrung pembicaraan antara Hans dengan Mastur. "Hans, kau sudah baik kan? Mamang jadi khawatir, takut terjadi apa-apa." Perkataan yang meluncur dari mulut Mali telah membuat air muka Hans berubah kembali keruh. Teringat kembali ia akan kejadian salah lamarnya tadi. Dan kembali Hans terdiam sesaat. Dipandanginya dengan nanar Mali dan Mastur yang berdiri di samping pembaringannya. Ingin sekali ia menumpahi segala isi hatinya kepada kedua orang itu, biar plong rasa hatinya. Lama ditimbang-timbangnya, akhirnya jadi juga Hans menceritai tentang kepiluan hatinya. Tapi kepada Mali saja, sedang Mastur dengan halus dimintanya untuk keluar dari kamarnya. "Mengapa selalu saja nasib buruk menimpaku, Mang? Baru saja mengecap kesenangan, jatuh lagi aku ke jurang kesengsaraan." "Memang ada apa, Hans? Bukannya engkau sama Tuan Besar tadi pergi melamar perawan untuk bakal binimu, Hans? Apa lamarannya ditolak?" "Lebih dari sekedar ditolak, Mang." "Maksudnya apa, Hans? Mamang tidak mengerti." "Tidak harus Mamang mengerti, cukup tahu begini saja. Tapi bagaimana Mamang bisa membantu jikalau engkau tak memberitahu persoalannya? Jika pun tahu, Mamang takkan mampu menyelesaikannya. Daripada membebani, lebih baiknya Mamang tak perlu tahu persoalannya." Hans menutup pembicaraan itu dengan membalikkan badan, memunggungi Mali yang dengan setia terus berdiri di samping pembaringannya, menunggu Hans untuk berkata-kata lagi. Tunggu punya tunggu, Hans ternyata tak bersuara lagi. Hanya suara dengkurannya saja yang terdengar, tanda ia sudah terlelap. Tak ada gunanya terus di sana, Mali pun pergi keluar dari kamar itu.
Mali balik ke kamar perawatan Romli, menemui Mastur dan Amina yang sedari tadi menunggu dengan cemas kabar keadaan Tuan Dr. Hans. Mereka berdua sebenarnya merasa tak enak hati untuk terus meminta pertolongan, karena yang dimintai tolong sepertinya juga dalam kesulitan. Makanya Mastur dan Amina membutuh penjelasan Mali mengenai keadaan Hans, baik ataukah buruk. Kalau buruk, Mastur dan Amina sudah bersepakat untuk pulang saja, membawa Romli ke rumah mereka di kampung, agar mereka tak lagi membebani Tuan Dokter mereka. Bagaimana keadaan Tuan Dokter, Li? Tanya Mastur segera setelah Mali masuk ke kamar itu. Iya, bagaimana keadaannya? Kita berdua jadi khawatir sekali. Amina turut menimpali suaminya. Buruk, tapi tak seburuk dulu. Setidaknya ia masih mau bicara. Tidak seperti dulu, hanya mengurung diri saja dan akhirnya menjadi apa, Li? Dulu kapan, Li? Tak sabar Mastur menunggu penjelasan Mali. Dulu Tuan Dr. Hans pernah mengalami hal serupa ini, tapi lebih buruk lagi dari sekarang, sampai-sampai ia kehilangan ingatannya untuk sementara. Mengapa sampai bisa seperti itu? Dulu waktu maminya Tuan Dokter meninggal 10 tahun yang lalu, waktu Aryati meninggal, Hans sangat terpukul sekali. Sepertinya mau ikut mati saja ia. Siapa Aryati? Tanya Mastur bingung. Maminya Hans, sepupu Joh kita itu, ingat bukan? Mastur terdiam. Terbayang pada benaknya seorang perempuan bernama Aryati yang ia ikut mengadilinya, dan pula turut Roni membakar rumah orang tua Aryati. Apakah Aryati itu yang dimaksud oleh Mali? Tak hendak ia menyangkanya, sebabnya takut kalau itu benar adanya. Tapi ketakutan itu mesti Mastur hadapi, karena Mali telah menegaskannya. Ingat bukan? Aryati anaknya Wak Sani. Tuan Dr. Hans kan anaknya. Maka terbengong melomponglah Mastur. Sama sekali tak disangkanya kalau ia telah menerima pertolongan dari anak orang yang telah ia sakiti dulunya. Ciut nyali Mastur untuk meneruskan perkataan selanjutnya. Berbeda dengan Amina yang sama sekali tak mengerti apa-apa dan tanpa dosa malah terus membangkitkan kenangan buruk dari perlakuan suaminya kepada Aryati. Aryati yang abang ceritai dulu kawin lari dengan seorang Belanda, yang abang ikut-ikutan Roni membakar rumah orang tuanya. Dia emaknya Tuan Dr. Hans. Wah, bagaimana ini bang? Kalau Tuan Dokter tahu abang ikut-ikutan membenci emaknya dulu, jangan dikira Hans tidak tahu nah. Memangnya Tuan Dokter tahu? Terkaget Mastur dengan perkataan Mali. Ya tahulah. Hah? Serentak Mastur dan Amina mengeluarkan suara keheranan bercampur kekagetan mendengar perkataan Mali yang diucapkannya dengan santai. Bertambah saja mengkerat nyalinya Mastur. Kalau benar tahu, mengapa Tuan Dokter mau menolong Romli? Memangnya Hans serupa denganmu? Lagian Aryati yang minta Hans agar berbuat baik kepada segala penduduk kampung, meskipun mereka semua sudah menyakiti dan bahkan pula menghabisi keluarganya dulu. Engkau jadi tahu bukan betapa mulianya hati Aryati itu? Iya Li, aku menyesal telah ikut-ikutan Roni membakar rumah Wak Sani dulu. Habisnya aku dibayar Li. Jadi selama ini engkau terus berhubungan dengan Aryati Li? Iya Tur, aku minta kerja pada Aryati biar bisa sama-sama dengan dia terus menjaganya. Mengapa engkau tak pernah menceritainya? Memangnya aku goblok? Bisa-bisa aku menjadi cemoohan orang sekampung. Sekarang apa yang harus aku lakukan, Li? Apa Tuan Dokter mau memaafkan aku? Bukannya dia sudah melakukannya? Kalau tidak, mana mungkin ia mau bersusah payah mengobati sakitnya Romli seperti sekarang ini? Apa ya begitu, Li? Iya benar, sudahlah, yang penting kau menyesali perbuatanmu dulu. Itu saja cukup. Kira-kira apa yang bisa aku lakukan untuk menebus dosaku, Li? Emangnya engkau punya apa? Ya tak punya, tapi kalau perlu nyawaku ini kukorbankan untuk menebus dosaku itu dulu. Ayolah Li, ceritakan kepadaku apa yang terjadi pada Tuan Dokter. Seumpamanya aku bisa membantunya, Li. Aku tak tahu pasti persoalannya, tapi aku janji akan cari tahu dan pasti akan kuceritai kepadamu. Janji ya, Li? Mali menganggukkan kepala, tanda ia setuju membagi informasi kepada Mastur apabila nantinya ia tahu persoalan yang sedang dihadapi oleh Hans. Mastur pun lega dengan anggukan mantap dari Mali tersebut. Dalam hati,
Mastur berjanji akan dicarinya kesempatan untuk ia menebus dosa-dosanya dulu. Malu baginya apabila ia tak dapat membayarnya. Apalagi dilihatnya Romli, anaknya telah dapat bangun dari pembaringannya, menunjukkan ia telah semakin sehat saja. Dan itu semua adalah berkat pertolongan Tuan Dr. Hans, anak dari Aryati. Dua hari kemudian, seakan tak hendak ditemui siapapun, Hans menelungkupkan badannya di atas tempat pembaringannya. Dan dengan tatapan mata nanar, Syam memandangi punggung Hans itu. Beberapa lamanya Syam terdiam menunggu reaksi dari Hans. Syam yakin kalau Hans tahu akan kehadiran dirinya. Lama juga Syam menunggu hingga membikinnya tak sabar dan disebutnya nama Hans dengan lembut. Namun tak ada jawaban. Hans tetap tertelungkup memunggunginya. Syam pun bergerak mendekat dan duduk di tepi pembaringan. Dengan lembut ia sentuh bahu Hans, dan seketika Hans pun bereaksi kasar, menepis dengan keras tangan Syam. Sama sekali Syam tak menyangkanya, membuatnya menjerit kaget. Ada rasa sakit dirasakan di pergelangan tangannya, tapi coba ia tahan. Sekali lagi Syam sentuhkan tangannya kepada Hans, kali ini dengan cengkraman kuat. Kalaupun Hans berontak, takkan terlepas genggaman tangannya itu. Setengah memaksa, Syam membalikkan tubuh Hans hingga tertelentang. Untungnya tak ada penolakan dari Hans, hingga aksi yang dilakukan Syam itu tak menyakiti diri Hans. Pandangan mata Hans kosong ke langit-langit kamar. Mukanya begitu berantakan, cambang dan kumis menyembul tak teratur. Rupahannya sangat berantakan, ditambah dengan pandangan kosongnya, membuat Hans menjelma menjadi sosok yang mengerikan. Syam menjadi ngeri melihatnya. Mengapa menjadi begini, Hans? Ada apa dengan dirimu? Percuma saja Syam melontarkan pertanyaannya itu, sebab Han hanya menjawab dengan seringaian saja. Bertambah saja keangkeran rupa Hans dengan seringaiannya itu. Lama keadaan ini berlangsung, lebihlah dari setengah jam lamanya. Sungguh sabar Syam menunggunya. Lewat dari setengah jam, Hans berusaha bangkit dari pembaringannya. Dibantu oleh Syam, ia duduk di tepi pembaringannya, berjajar dengan Syam yang pula duduk di samping kirinya. Cukup lama lagi mereka tak saling bicara. Hans hanya menggoyang-goyangkan kakinya saja yang menggantung tipis di atas lantai. Apa boleh kita mempunyai dua orang istri sekaligus? Tiba-tiba Hans membuka suara dengan pertanyaan aneh. Terkaget-kaget Syam mendengarnya. Tak cepat Syam menjawabnya, sehingga lagi keduluan oleh pertanyaan susulan Hans. Bolehkah? Hans mengulang pertanyaannya. Syam terkesiap, buru-buru ia menjawab pertanyaan itu. Setahuku Islam memperbolehkannya. Apakah ada syaratnya? Laki-laki harus adil katanya. Apakah boleh kita menikahi dua orang kakak beradik sekaligus? Itu yang tak boleh. Siapa yang mengatakan tak boleh? Ada diatur di Quran. Kalau tidak salah, seorang pria tak boleh memperistri dua orang perempuan sekandung dalam satu masa. Itu kira-kira bunyinya. Benarkah? Itu yang ku tahu. Mau aku carikan ayatnya? Tak usah. Mengapa tak boleh? Aku tak tahu. Tapi kalau mau, bisa ku tanyakan kepada Habib Ali. Tak perlulah, aku pun hanya bertanya saja. Syam sangat khawatir, bukan pada pertanyaannya, tapi dengan kesehatan Hans. Dia takut Hans mengalami gangguan jiwa seperti waktu ia kehilangan ibunya dulu. Syam takut karena pertanyaan-pertanyaan aneh yang dilontarkan Hans menandakan jiwanya sepertinya telah terganggu. Mendadak Hans bangkit dari tempat duduknya. Dilintasinya Syam yang duduk di sebelahnya, diam tanpa ucapan. Pandangan Syam mengikuti langkah kaki Hans. Di teras rumahnya, ternyata Hans melabuhkan dirinya. Mali yang sedang menyapu halaman keheranan melihat laku Hans serupa itu. Pada Mali, Hans menyorotkan pandang matanya, dan Mali pun mendekat kepada Hans. Dikiranya Hans sedang membutuhkan dirinya. "Engkau memerlukan mamang?" tanya Mali dalam Betawi Toto. Hans tak menjawab, tapi malah balik menanyainya. "Berapa mamang punya bini sekarang?" Mali menjadi gelagapan dengan pertanyaan yang diajukan oleh Hans. Tak berani ia menjawabnya langsung. Malu,
Pekerjaan hanya jongos, tapi bini ada 4. Sebelum aku berangkat sekolah ke Belanda, Mamang cerita punya bini 2. Sudah bertambah kah sekarang? Lagi-lagi Mali tergelagap, tapi kali ini ada Syam yang tiba-tiba menimbrung menyelamatkannya. Syam yang menjawab pertanyaan Hans. Itu 7 tahun yang lalu. Sekarang Mang Mali punya bini sudah 4. Apa kemarin waktu engkau pergi ke kampungnya tak ia perkenalkan kepada bini-bininya? Malu juga Mali mendengar Syam menceritakan keadaan dirinya. Tapi memang itu adanya. Mau apa lagi? Sudah terlanjur dibicarakan. Benar Hans. Diberi makan apa anak bini Mamang? Kali ini pertanyaan Hans disampaikan dengan sedikit senyum. Rupanya tak tertampak angker lagi. Mamang tak punya anak Hans. Makanya Mamang penasaran sampai berbini 4 begini. Mamang kira engkau tahu Hans. Masihkah penasaran sekarang? Masih, tapi tak mungkin. Kenapa tak mungkin? Kejar Hans. Sudah 4, agama kan melarang lebih dari itu. Kan bisa Mamang ceraikan dulu salah satunya. Mali dan juga Sam dibuat kaget dengan pernyataan yang disampaikan Hans dengan tanpa berperasaan sama sekali. Benar-benar Hans mengatakannya tanpa ekspresi, datar namun menakutkan. Lagi-lagi seringaian yang tertunjuk dari muka Hans menambahi keangkeran rupanya. Kembali Syam khawatir, dirasainya karibnya itu dalam keadaan tidak stabil emosinya. Kadang tertawa, kadang dingin dengan seringaian yang menakutkan pula. Namun Syam diam saja, diamati saja Han yang sudah menceracau lagi. Ada di antara bini-bini Mamang yang bersaudara kandung? Tanya Han dengan tatapan mata tajam menghujam Mali. Tentu yang ditanya akan menjadi kikuk adanya. Begitupun Mali yang hanya tertunduk, tak berani menjawab pertanyaan itu. Persendiannya terasa melemas. Mali mengira kalau Hans, keponakannya itu, marah karena ia telah berbini 4. Nyalinya bertambah ciut ketika Han mengulang pertanyaan dengan suara menggelegar. Ada di antara bini engkau yang bersaudara? Ada Hans, bersaudara sepupu, jawab Mali ketakutan. Bersaudara kandung yang ku maksud. Mali ragu-ragu menjawab. Keyakinannya bertambah bahwa memang Hans marah pada dirinya. Akhirnya Mali memutuskan diri untuk diam saja sambil pula berharap Syam membantunya. Dan seperti tahu akan harapan yang digantungkan Mali pada dirinya, Syam pun membuka suara. Mang Mali ini biar begini-begini juga mengaji. Tak mungkin Mang Mali melanggar larangan agama. Bukan begitu Mang? Mali mengangguk pelan menjawab pertanyaan Syam. Sebenarnya ada apa dengan engkau Hans? Kepadaku pun kau bertanya hal yang sama. Tanya Syam kemudian. Sengaja ia tanyakan dalam Belanda untuk menjaga wibawa Hans di hadapan Mali. Hans membalikkan muka, lurus berhadap-hadapan dengan Syam. Matanya berkilat bak belati terkena cahaya matahari, tajam hendak menghujam lawan. Di depan Syam menangkis tantangan dengan berujar, "Kita selesaikan urusan ini di dalam. Ajak Syam dalam Belanda lagi." Syam menggamit tangan Hans, menyeretnya masuk ke dalam ruang tengah. Di ruangan itu, Syam melepaskan pegangannya. Kembali mereka tegak lurus berhadap-hadapan. Napas Hans naik turun tak teratur. Giginya bergerak tak menahan geram. Tapi tak jua ada suara keluar dari mulutnya yang mencerucut menahan marah. Syam pun tak mau kalah. Sengaja ia menyipitkan mata dengan senyum serupa meremehkan lawan. "Kalau engkau mau marah, marah saja." Tantang Syam tetap dalam Belanda. Lama Syam menunggu Hans mengumbar kata-kata kasarnya. Namun sia-sia saja, kata-kata itu tak pernah keluar. Pandangan Hans berubah aneh, kosong. Terburu Syam merangkul tubuh Hans sambil pula berujar, Tidak, jangan lagi. Engkau kuat Hans, engkau kuat. Ayo ceritakan kepadaku apa yang terjadi." Syam memeluk tubuh Hans yang berdiri gontai dengan tatapan mata kosong. Menyesal pula ia telah berlaku kasar pada Hans. "Ayolah Hans, engkau kuat. Sudah menjadi dokter begini, masakan tak bisa engkau kalahkan hal yang memenuhi pikiranmu?" Ucapan Syam yang menyemangati Hans ternyata manjur juga. Setidaknya ada reaksi dari Hans, meskipun itu ledakan tangisnya. Hans memeluki tubuh Syam sekuat tenaga sambil terisak ia berujar, "Bantu aku Syam, bantu aku keluar dari masalah ini.
Aku akan bantu, tapi engkau tenang. Jangan kau larutkan emosi. Aku ada di sini untuk membantumu. Sam menggandeng Hans ke kamar dengan memapanya hingga duduk di atas ranjangnya. Dibiarkan Hans melakukan apa yang diinginkannya. Sam hanya menunggu saja sampai sahabatnya itu menceritakan masalahnya. 5, 10, 20 menit berlalu. Tak jua Hans membuka suara. Ia hanya tergolek lemah di atas kasurnya. Sabar Sam menunggu, hingga akhirnya ia menyerah pada keinginan Hans untuk membiarkannya tidur terlebih dahulu. Sam memenuhi janji menjaga Hans. Ia tak beranjak dari tempat duduknya, meski Hans telah tertidur lelap. Bangun dari tidurnya, Hans merasai dirinya segar. 3 jam lebih ia melelapkan diri dari kepeningan yang mendera 3 hari ini. Sudah lama ia tak punya saat bisa terlelap barang sebentar. Ini kali pertama ia bisa kembali terlelap tanpa gangguan pikiran. Sam pun merasai perubahan diri Hans, hingga hatinya dibuatnya. Tak percuma ia tunggui dengan kecemasan penuh. Masa mengkhawatirkan sudah lewat. Sam senang ketika ternyata Hans pun telah bersiap menceritakan persoalannya. Engkau tahu Sam, aku sudah bertunangan. Harusnya aku senang, tapi itu tak terjadi Sam. Engkau tahu kenapa Sam? Sam tak menjawab ataupun menyelak. Ia biarkan Hans melanjutkan ceritanya. 2 hari berada di Batavia aku kenal seorang gadis. Tak perlulah engkau tahu orangnya. Awalnya pertemuannya tak mengenakan. Kesalahpahaman telah membuat dia menilai aku bangsa terendah. Tapi masa itu tak berlangsung lama. Beberapa hari saja kesalahpahaman itu terjadi. Engkau tahu Sam, sejak pertama hati ini gundah melihat dia. Aku tak pernah merasai jatuh cinta. Tapi aku yakin perasaan itu terjadi karena aku jatuh cinta padanya. Sulit bagiku mengendalikan perasaan. Sampai-sampai aku cari perihal keluarganya pada papi. Engkau tahu Sam, papi ternyata kenal sama ayahnya. Teman perikatan dagang dia, kata papi. Engkau tahu Sam, apa yang dilakukan papi setelah itu? Papi membicarakan perihalku kepada kongsinya itu. Begitu senangnya aku, sehingga tak kucegah papi melakukannya. Engkau tahu selanjutnya yang terjadi Sam? Tidak, engkau tidak tahu Sam. Engkau tak tahu kalau malapetaka itu terjadi. Ada 2 orang Sam, dan papi melamar satunya, bukan gadis yang ku mau. Entah kenapa itu terjadi Sam, tapi kiraku papi hanya melamar saja. Tak tahunya ia kalau ada 2 gadis dalam keluarga itu. Salahku pula, papi tak pernah ku ceritai nama dan rupa gadisku itu. Aku hanya menceritanya bertemu di pesta ulang tahun pembesar Belanda. Aku ingat-ingat sekarang, aku memang jumpai tunanganku itu di pesta itu. Sempat bertegur sapa pula aku dengannya. Tak tahunya aku kalau ia sesaudaraan dengan gadisku. Yakinku keluarga itu pun bertanya siapa yang hendak papi lamar. Pastilah papi menjawab, gadis yang kujumpai di pesta itu. Karena itulah yang papi tahu tentang gadisku. Engkau masih mendengarkan Sam? Sam mengangguk-angguk, namun tak jua ia bersuara. Bingung harus bicara apa. Tadinya mula Hans cerita hendak tertawa mengakak ia. Tapi sampai sejauh ini Hans bercerita, ia pun merasai pelik persoalannya. Hans pun bersuara kembali. Kenapa engkau diam? Tak pernahkah engkau jatuh cinta Sam? Sam tersentak mendengar pertanyaan Hans. Dalam hati ia menjawab, engkau tak tahu Hans, masa ini aku sedang merasai jatuh cinta yang sangat hebat. Masa yang tak pernah terjadi sebelumnya. Dan Sam pun menjadi hanyut dalam hayalnya. Di benaknya muncul seorang gadis cantik dan rupawan, tersenyum manis memamerkan barisan gigi yang putih bersih bak biji mentimun. Di pipinya ada cawak yang menambah manis senyumnya. Dalam hayalnya, ia telusuri mula perkenalannya dengan si gadis pujaannya. Sam, aku ingin mengenalkanmu dengan seseorang. Kiranya orang ini akan menyokong ide-idemu yang banyak itu. Siapa? Namanya biar dia nanti memperkenalkan diri. Dia murid HBS. Oh, bangsawan dia rupanya. Tidak seperti bangsawan kebanyakan. Siapa keluarganya? Dia tak mau aku menyebutkannya. Cukup dia saja yang dikenal. Keluarganya tak perlulah. Mengapa? Tak tahu aku, tapi kukira ia ingin dikenal akan kemampuannya saja, bukan karena orang lain. Cocok dengan pikiranmu kukira. Ya, kita lihat saja.
apa benar cocok ataukah tidak. Di mana engkau mengenal dia? Ibunya sepupuan dengan ibuku. Nah, itu sepertinya suara deru mobilnya. Sam dan temannya melongok ke jendela. Di depan sana ada sebuah mobil bergerak pelan. Sam menolehi temannya dan berkata, "Bepergian dengan mobil tidak seperti bangsawan kebanyakan, kau bilang. Dapat kukira siapa orang di dalamnya. Kau borjuis yang sedang pamer kekayaan. Shh, jangan kau takar orang dari benda yang dipakainya. Malu sendiri kau nanti telah menakar orang sekehendakmu. Percaya akanku, engkau akan penasaran dengannya. Sudahlah, ayo kita sambut dia." Sam dan temannya berjalan ke ruangan teras depan. Mobil berhenti persis di depan mereka berdiri. Perlahan pintu mobil terbuka dan tampaklah seseorang muncul dari dalamnya. Sam bukan kepalang kaget, hampir saja mulutnya mengeluarkan bunyi kekagetan. Beruntungnya tertahan di tenggorokan, tapi tetap saja mata yang melotot dan mulut yang ternganga tak dapat menutupinya. Cepat Sam berbisik kepada temannya, "Tak kau katakan dia seorang perempuan?" Teman Sam tak bersuara, tapi malah si pemilik mobil yang berkata, "Mengapa kalau perempuan?" Wah, gawat, tajam juga pendengaran orang ini, gumam Hans dalam Belanda. Tapi lagi Sam terkejut dengan perkataan si perempuan sekali ini. Gawat karena aku perempuan. Baik sekali Belanda si perempuan. Sekali ini Hans tak mau lagi komentar. Ia takut memalui diri sendiri lagi. "Bang Samin, mana sahabatmu yang hendak kau kenalkan padaku?" ucap si perempuan dalam Melayu kepada teman Sam. Samin rupanya namanya. "Inilah orangnya," jawab Samin menunjuk Sam. Sam tersenyum sopan, terlalu sopan malah. Kelakuannya persis telur di ujung pelanduk saja, membuat si perempuan menahan geli. Perlu juga orang ini dicobai barang sekali saja, batin si perempuan. Dan benarlah, ia melakukan aksinya. "Kau bilang gagah orangnya. Douglas Fairbanks pun kalah. Terlalu mengada-ngada engkau rupanya bang." Samin menjadi tak enak hati mendengar komentar si perempuan. Mana pernah pula ia mengatakan Sam segagah pemain film Hollywood itu. Si gadis pun menceracau lagi. "Tapi lumayanlah, bukan begitu bang?" Kali ini si gadis memainkan mata sebelah di muka Samin. Tahulah Samin bahwa sepupunya itu sedang mencobai Sam. "Ah, masih saja engkau suka membuat jantungku berdegup. Sam, jangan kau ambil hati perkataan sepupuku ini. Suka sekali ia mencobai orang." Sam hanya mampu tersenyum saja. Sedari tadi ia hanya memperhatikan si perempuan itu. Benarlah kata Samin, sepupunya ini memang membuatnya penasaran saja. Belum lagi tunai kekagetan tadi, Sam terbikin kaget kembali. Ini yang membuat Sam kaget. "Bolehkah saya menjabat tangan tuan?" Belum pernah sekali jua Sam menjumpai perempuan seagresif ini. Mendului mengenalkan diri bukan ciri perempuan pribumi. Sam pun menerka-nerka, pasti ada darah Eropa mengalir di tubuh gadis ini. Perawakan gadis ini samar menunjukkan itu. Baru berapa lama Sam ingat perkataan Samin bahwa si gadis bersekolah di HBS. Ingat itu, Sam jadi maklum adanya. "Maafkan saya yang tak sopan ini. Harusnya saya mendahului mengenalkan diri, bukan sebaliknya." Aturan mana yang mengharuskan lelaki terlebih dahulu mengenalkan diri? Tak pernah ku jumpai di sekolah. Ada kesopanan yang mengharuskan itu, Nona. Siapa membikin? Terjadi begitu saja, turun-temurun, konvensional, tak tertulis, tapi berlaku. Siapa memberlakukan? Masyarakat. Dilakukan dan diawasi masyarakat. Tak tahan, Samin pun menyela. Sudah cukup. Tunda dulu berkata-katanya. Belum saja kenalan, sudah berdebat begini rupa. Sam dan si gadis masih penasaran. Tapi benar pula kata Samin, mereka belum lagi berkenalan. "Baiklah, silakan tuan memperkenalkan diri. Saya turut adab tuan." Sebenarnya Sam ingin mendebat pernyataan si gadis, tapi percuma pikirnya. Terbuang waktu hanya untuk hal tak berguna. Sam pun mengulurkan tangan dan berkata, "Saya Samsul Haris, panggil saja Sam." Nama yang bagus, cocok dengan orangnya kukira. "Terima kasih, bisa kau sebutkan namamu sekarang?" "Baiklah, namaku Kirani." Sampai di situ, lamunan tak berlanjut. Hans telah membuyarkannya. "Kenapa engkau diam saja, Sam?" "Ah,
Rupanya engkau pun sedang jatuh cinta pula. Terlihat dari senyummu itu. Tertampaklah memang cinta Syam bagai aur di atas bukit. Cinta terlihat jelas di rona wajahnya, sukar disembunyikan. Kepalang basah, ia pun mengakui dengan lisan. Benar kiramu Hans, ada seseorang yang sedang mengisi pikiran ini. Siapa Sam? Kenalkah aku? Engkau berrahasia akan hal gadismu. Masakan aku tak boleh berrahasia pula? Suka pula gadis itu padamu? Aku tak tahu. Belum pernah rasaku terlisankan padanya. Hans menoleh, memandangi lekat sahabatnya itu dari samping mukanya, dan ia pun kembali bertanya, bagaimana engkau tahu cintamu tak bertepuk sebelah tangan? Belum ada keberanianku. Menyatakan cinta pun kau masih memerlukan nyali. Apa tak guna kekuatanmu, Sam? Terjadi padaku itu galib, untukmu tidak, Sam. Adat periuk bergerak, adat lesung berdedak. Tidak ada manusia yang sempurna, pasti ada kelebihan dan kekurangan. Sejurus Hans memandangi muka Sam. Tak puas ia dengan jawaban Sam, hingga ia masih memerlukan untuk bertanya kembali. Bagaimana engkau tunjukkan perasaanmu? Kuupayakan perbuatanku dapat mengesaninya. Tak bisa begitu saja. Bagaimana pula denganmu? Sudah tahukah dia bila engkau mengasihinya? Tajam Sam menanyai Hans kali ini. Rupanya ia kesal, tertampak dari geram di mukanya. Namun Hans tak peduli, ia berkelit dan berkata, jangan pula aku disebandingkan denganmu. Engkau kuat sedari mula ku kenal. Bukankah kau ada di Batavia ini untuk jadi penyangga aku yang rapuh ini? Merah padamlah muka Sam mendengar pernyataan Hans. Batinnya menggusar. Bagi Sam, tak perlulah Hans mengingatkannya akan kewajibannya. Tak perlulah Hans melisankannya. Dan sesungguhnya, Hans telah membangkitkan ingatannya akan kehidupannya yang kelam semasa ia berada di Solok dahulu. Sejenak lamanya tak terjadi pembicaraan di antara keduanya. Gerah dirasai Sam, ingin ia menyudahi saja perbincangan ini. Tapi niat itu urung dilakukan tatkala teringat akan kondisi Hans yang mengkhawatirkan sebelum percakapan ini terjadi. Sam pun menarik napas dalam, kemudian bisa ia hembuskan. Apa yang hendak engkau lakukan setelah ini? Tanya Sam dengan suara yang datar agar tak terkesan ia masih marah kepada Hans. Itulah yang ingin aku tanyakan padamu, Sam. Harus apa aku setelah ini? Apa aku harus katakan yang sejujurnya, Sam? Kepada siapa? Kepada gadisku, tunanganku dan keluarganya, juga papi. Jangan kau lakukan itu. Bukan saja engkau akan kehilangan tunanganmu, engkau pun akan kehilangan gadismu itu. Mengapa begitu, Sam? Jika engkau berbuat itu, tidak saja engkau mempermalukan gadis tunanganmu, tapi seluruh keluarga besarnya akan juga merasa dipermalukan. Dengan begini, engkau akan kehilangan semuanya, juga papimu kukira. Lantas apa yang harus aku lakukan? Aku pun tak tahu pasti, tapi engkau cari dululah keterangan apakah gadismu itu pun suka padamu. Baru setelah itu, kita pikirkan langkah selanjutnya. Tapi aku terdesak waktu, Sam. Kukira tak lama lagi perkawinanku pun akan dilangsungkan. Bagaimana pula aku mencari keterangan itu? Seandainya saja gadisku itu tak menyukaiku, bagaimana pula ini? Itu berarti engkau harus berhenti mengangankannya. Dan itu berarti aku harus berhenti bernapas, Sam. Benar-benar terkaget Sam mendengarkan pernyataan terakhir Hans. Dirasakan oleh Sam kalau pernyataan yang terucap dari bibir Hans adalah pernyataan yang tak boleh dianggap remeh. Hans mampu melakukan itu. Mampu ia membunuh dirinya sendiri. Ingat itu, Sam menjadi bergidik. Buru-buru ia mengucapkan perkataan serupa nasihat kepada Hans. Hans, kita ini lelaki. Seorang lelaki ditakdirkan Tuhan sebagai pemimpin. Seorang pemimpin haruslah kuat dan tak boleh cengeng. Kalau harus menangis, menangislah karena hal yang besar, bukan hal yang remeh. Membunuh diri sendiri itu haram hukumnya. Bukan aku membolehkan bunuh diri, tapi harakiri yang dilakukan orang Jepun masihlah kunilai lebih baik dibanding membunuh diri karena perempuan. Sebaik-baiknya mati itu bila mati sedang dalam berjihad, berjuang menegakkan kebenaran, atau berjuang demi sesama, Hans.